Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White tanggal 13 Juli 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu, Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya dalam kehidupan kami setiap hari. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Ibu Warti Siregar. Kepada Ibu Warti, kami persilahkan. Renungan pada malam hari ini, 13 Juli 2026, berjudul Suara Lembut yang Masih Terdengar. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ibrani 3 ayat 7-8. Hati nurani adalah suara Allah yang terdengar di tengah pergumulan nafsu manusia. Apabila suara itu ditolak, maka roh Allah didukakan. Manusia memiliki kuasa untuk memadamkan roh Allah. Kuasa untuk memilih tetap berada pada diri mereka. Mereka diberi kebebasan bertindak. Mereka dapat menurut melalui nama dan kasih karunia penebus kita. Atau mereka dapat tidak menurut dan mengalami akibatnya. Tuhan menuntut kita untuk menuruti suara kewajiban. Bahkan ketika ada suara-suara lain di sekeliling kita yang mendorong kita untuk menempuh jalan yang berlawanan, diperlukan perhatian yang sungguh-sungguh agar kita dapat membedakan suara yang berasal dari Allah. Kita harus melawan dan mengalahkan kecenderungan diri, serta menuruti suara hati nurani tanpa tawar-menawar atau kompromi, supaya dorongan itu tidak menjadi tumpul dan akhirnya kehendak serta dorongan hati kita sendiri yang menguasai. Firman Tuhan datang kepada kita semua yang belum menolak rohnya dengan memutuskan untuk tidak mendengar dan tidak menurut. Suara ini terdengar dalam peringatan, nasihat, dan teguran. Itulah pesan terang Tuhan bagi umat-Nya. Jika kita menunggu panggilan yang lebih keras atau kesempatan yang lebih baik, terang itu bisa saja diambil dari kita dan kita ditinggalkan dalam kegelapan. Panggilan Roh Kudus yang diabaikan hari ini adalah kesenangan atau kecenderungan hati yang mengarah ke jalan lain. Mungkin besok tidak lagi mampu meyakinkan atau bahkan menyentuh hati kita. Memanfaatkan kesempatan saat ini dengan hati yang siap dan rela adalah satu-satunya jalan untuk bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan kebenaran. Kita harus selalu memiliki kesadaran bahwa secara pribadi kita berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Tidak ada perkataan, tindakan, bahkan pikiran yang boleh dibiarkan untuk melukai pandangan yang kekal. Jika kita menyadari bahwa dimanapun kita berada, kita adalah hamba Allah yang maha tinggi, kita akan hidup lebih berhati-hati. Seluruh hidup kita akan memiliki arti dan kesucian yang tidak dapat diberikan oleh kehormatan dunia dimanapun. Pikiran hati, perkataan dari bibir, dan setiap tindakan hidup akan menjadi lebih mulia jika kehadiran Allah senantiasa dirasakan. Biarlah bahasa hati kita adalah, sesungguhnya Allah ada di sini.
maka hidup akan menjadi murni, karakter tanpa cacat, dan jiwa senantiasa terangkat pada Tuhan. Demikianlah renungan pada malam ini yang dibawakan dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih atas penata layanan Ibu Warti. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Setiap hari kita mendengar begitu banyak suara. Ada suara berita, media sosial, keluarga, pekerjaan, keinginan hati, rasa takut, dan berbagai pendapat orang lain. Di tengah semua suara itu, Allah masih berbicara kepada umat-Nya. Pertanyaannya, apakah kita masih mau mendengar suaranya? Di dalam ayat inti renungan malam ini, Ibrani 3 ayat 7 dan 8, dimulai dengan kata-kata yang sangat penting kita perhatikan, yaitu pada hari ini. Allah tidak berbicara hanya kepada umat Israel pada masa lalu, tetapi juga kepada kita hari ini. Bagaimana caranya Allah berbicara kepada kita? Allah berbicara kepada kita melalui firman-Nya, yaitu Alkitab atau kitab suci, dan tulisan-tulisan roh nubuat. Apa manfaat firman Allah bagi kita sebagai suara Allah? Kita segarkan kembali ingatan kita dengan perkataan Rasul Paulus di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah kepada para nabi dan para rasul oleh Roh Kudus-Nya dan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Siapakah yang mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita? Betul, Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Melalui Roh-Nya sendiri yang kompeten melakukannya. Jadi, ketika kita membaca atau mendengar firman Allah, Roh Yesus menuntun kita mengerti dan mengingatkan kita, serta menginsafkan kita akan dosa-dosa kita, sehingga kita datang dan bertobat kepada Allah. Kita diingatkan agar tidak mengeraskan hati. Di sini kita lihat bahwa masalahnya adalah hati yang dapat menjadi keras. Apa itu hati yang keras? Hati yang keras adalah hati yang terus-menerus menolak firman Allah dan Roh Kudus sampai akhirnya tidak lagi peka terhadap teguran. Firaun adalah contoh yang jelas. Berkali-kali Allah memberi kesempatan kepadanya. Berkali-kali juga ia mengeraskan hati. Akhirnya ia menuai akibat dari pilihannya. Kita bisa baca di dalam Keluaran pasal 9, 10, 11, dan 14. Oleh sebab itu, dalam renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 202, paragraf 2 dan 3 berkata, hati nurani adalah suara Allah yang terdengar di tengah pergumulan nafsu manusia. Apabila suara itu ditolak, maka roh Allah didukakan. Manusia memiliki kuasa untuk memadamkan roh Allah. Kuasa untuk memilih tetap berada pada diri mereka. Mereka diberi kebebasan bertindak. Mereka dapat menurut melalui nama dan kasih karunia penebus kita. Atau mereka dapat tidak menurut dan mengalami akibatnya. Allah masih memanggil manusia dengan suara yang lembut apabila menghadapi pergumulan hidup dan mengarahkan mereka agar dapat membedakan yang benar dan yang salah. Suara Allah ini disebut dengan hati nurani yang berfungsi sebagai alarm moral. Bila mana manusia menuruti hati nurani ini, maka hati mereka akan dituntun ke jalan keselamatan.
Karakter diubahkan semakin serupa dengan Yesus Kristus. Sebaliknya, jika diabaikan terus-menerus atau ditolak, menyebabkan Roh Kudus didukakan, maka mereka menanggung akibatnya, yaitu kebinasaan. Rasul Paulus di dalam Efesus 4 ayat 30 berkata, "Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan." Roh Kudus Allah memeteraikan kita menjelang hari penyelamatan. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengingatkan kita di dalam 1 Timotius 1 ayat 5 dan Ibrani 9 ayat 14 yang berkata, "Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup." Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, hati nurani yang murni berkaitan erat dengan kasih dan iman yang tulus. Melalui penerangan firman Allah yang dituntun oleh Roh-Nya, hati nurani dapat disucikan sehingga kita dapat hidup dan melayani Allah serta beribadah kepadanya dengan tulus. Pada malam ini, bila mana kita mendengar suaranya, jangan mengeraskan hati, melainkan merelakan hati untuk datang dan bertobat. Kita bertumbuh di dalam kasih. Karakter kita semakin dimurnikan dan Allah Bapa serta anaknya Yesus Kristus dimuliakan. Kiranya pekabaran malam ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan dan mengingatkan kami bahwa suara Bapa yang lembut masih memanggil kami. Biarlah kami tidak menunda untuk menanggapi dan segera datang serta bertobat kepadamu. Kami mohon curahkan Roh anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, agar kami dapat mendengar suara-Mu, datang dan bertobat. Sehingga karakter kami disucikan menjadi serupa dengan karakter Yesus. Bila mana Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini ya Bapa. Mohon ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.